Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kabib Wijaya Kusuma dengan NPM 24331074. Di sini saya akan menunjukkan keterampilan berbahasa dengan materi yang sudah ditentukan. Materi saya berjudul tentang tantangan industri manufaktur Indonesia dalam menghadapi mesin berteknologi tinggi. Perkembangan mesin berteknologi tinggi menjadi tuntunan bagi industri manufaktur Indonesia dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing global. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, tingginya biaya investasi, ketergantungan terhadap mesin impor, serta belum meratanya infrastruktur dan sistem pendukung menjadi hambatan utama dalam transformasi industri. Selain itu, resistensi terhadap perubahan teknologi dan belum optimalnya implementasi kebijakan industri turut memperlambat adopsi teknologi permesinan modern. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia industri, dan institusi pendidikan untuk mendorong penguasaan teknologi, memperkuat kebijakan pendukung, serta meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional secara berkelanjutan. Sumber daya manusia atau SDM menjadi faktor paling krusial dalam penerapan mesin berteknologi tinggi di industri manufaktur Indonesia. Mesin berbasis otomatis, kecerdasan buatan atau AI, dan sistem digital menuntun operator, teknisi, serta insinyur yang memiliki kompetensi khusus. Tidak hanya dalam pengoperasian mesin, tetapi juga dalam pemrograman, pemeliharaan, dan analisis sistem. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan industri dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia. Banyak lulusan pendidikan teknik belum sepenuhnya dibekali keterampilan praktis yang sesuai dengan perkembangan teknologi industri modern. Akibatnya, mesin berteknologi tinggi yang telah diinvestasikan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan bahkan potensi menimbulkan gangguan produksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguasaan teknologi tidak hanya bergantung pada ketersediaan mesin, tetapi juga pada kualitas manusia yang mengoperasikannya. Yang pertama, tingginya biaya investasi dan keterbatasan industri kecil dan menengah. Tantangan besar berikutnya adalah tingginya biaya investasi mesin berteknologi tinggi. Mesin otomatis, robot industri, dan sistem digital terintegrasi memerlukan modal awal yang sangat besar, baik untuk pengadaan peralatan maupun penyusunan sistem produksi. Bagi industri besar, investasi ini mungkin masih dapat dijangkau. Tetapi bagi industri kecil dan menengah atau IKM, biaya tersebut menjadi penghambat utama dalam melakukan modernisasi. Akibatnya, banyak IKM masih bergantung pada mesin konvensional yang dianggap lebih murah dan mudah dioperasikan. Padahal, dalam jangka panjang, mesin berteknologi tinggi justru menawarkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang lebih baik. Ketimpangan kemampuan investasi ini menyebabkan kesenjangan teknologi antar pelaku industri dan penghambat pemerataan transformasi industri manufaktur di Indonesia. Yang kedua, ketergantungan terhadap mesin impor dan risiko ekonomi. Sebagian besar mesin berteknologi tinggi yang digunakan industri manufaktur Indonesia masih berasal dari luar negeri. Ketergantungan ini menjadi tantangan serius karena berdampak langsung pada biaya pengadaan mesin, perawatan, suku cadang, serta layanan purna jual. Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing turut mempengaruhi stabilitas biaya investasi dan operasional industri. Ketergantungan impor juga menunjukkan masih terbatasnya kemampuan industri nasional dalam mengembangkan dan memproduksi mesin berteknologi tinggi secara mandiri. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan daya saing industri manufaktur Indonesia dan meningkatkan kerentanan terhadap dinamika ekonomi global. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur dan kesiapan sistem pendukung. Penerapan mesin berteknologi tinggi membutuhkan infrastruktur pendukung yang memadai, seperti pasokan listrik yang stabil, jaringan komunikasi yang andal, serta sistem keamanan data yang baik. Namun di beberapa kawasan industri Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa, ketersediaan infrastruktur tersebut masih terbatas. Ketidakmerataan infrastruktur ini menyebabkan penerapan teknologi industri 4.0 belum berjalan secara merata dan masih berpusat di wilayah tertentu. Selain itu, kesiapan sistem pendukung seperti manajemen data dan keamanan cyber juga menjadi tantangan tersendiri. Mengingat mesin modern semakin
berintegrasi dengan sistem digital dan jaringan internet. Tanpa infrastruktur yang memadai, potensi mesin berteknologi tinggi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. 4. Resistensi terhadap perubahan dan peran kebijakan industri. Tantangan lainnya adalah resistensi terhadap perubahan teknologi di lingkungan industri. Penerapan mesin berteknologi tinggi sering menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya tenaga kerja manusia, sehingga memicu sikap enggan untuk beralih dari sistem konvensional ke sistem otomatis. Padahal, teknologi permesinan canggih seharusnya dipandang sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keselamatan kerja. Di sisi lain, keberhasilan adopsi mesin berteknologi tinggi juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi pemerintah. Program Making Indonesia 4.0 telah menjadi langkah strategis, namun implementasinya masih memerlukan penguatan, terutama dalam bentuk insentif fiskal, kemudahan investasi, serta dukungan terhadap riset dan pengembangan teknologi dalam negeri. Peran insinyur teknik mesin juga sangat penting sebagai penghubung antara teknologi dan kebutuhan industri nasional. Kesimpulan dari materi saya sebutkan tadi adalah tantangan industri manufaktur Indonesia dalam menghadapi mesin berteknologi tinggi merupakan persoalan yang sangat kompleks dan saling berkaitan. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, tingginya biaya investasi, ketergantungan terhadap mesin impor, serta belum meratanya infrastruktur dan kesiapan sistem pendukung menjadi hambatan utama dalam proses informasi industri. Selain itu, resistensi terhadap perubahan teknologi dan belum optimalnya implementasi kebijakan industri turut memperlambat adopsi mesin berteknologi tinggi. Meskipun demikian, penerapan teknologi permesinan canggih tetap menjadi langkah strategis yang tidak dapat dihindari untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing industri manufaktur nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia industri, dan institusi pendidikan dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperkuat kebijakan pendukung, serta mendorong pengembangan teknologi dalam negeri. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, mesin berteknologi tinggi dapat menjadi peluang besar bagi kemajuan industri manufaktur Indonesia di tengah persaingan global yang semakin kuat. Itulah tema yang sudah saya bahas sedemikian rupa. Semoga bermanfaat untuk banyak halayak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.